Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Firdausi Irawan, absen 37. Perkenalkan, nama saya Abinda dari absen 4. Saya Nanda Lestari dari absen 25. Saya Aziza dari absen 5. Perkembangan politik pada masa reformasi, muncullah kebijakan-kebijakan politik baru yang bertujuan untuk membuat perubahan hal-hal yang dilakukan untuk perkembangan politik pada masa reformasi antara lain A. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperhatikan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. 1. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 yang kemungkinan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. TAP MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 tentang wewenang khusus Presiden sebagai mandataris MPR. 3. Ketetapan MPR tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978 tentang P4. 4. Ketetapan MPR tahun 1998 tentang pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 5. Ketetapan MPR pada tahun 1988 tentang otonomi daerah. 6. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 pemerintahan yang bersih dari unsur KKN. B. Otonomi. Gaya pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis pada masa sebelumnya. C. Pencabutan perbatasan partai politik. D. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Polri memisah diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI. Kebijakan politik yang baru ditetapkan pada masa reformasi memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Rakyat dibebaskan dalam berpendapat, tidak ada lagi kekerasan bagi orang yang mengkritik pemerintah. Kedua, banyaknya pembentukan partai-partai baru. 3. Adanya perbaikan dalam hak asasi manusia atau HAM yang sebelumnya banyak dilanggar pada masa Orde Baru. Keempat, keadilan dalam masyarakat lebih terasa dan menyeluruh. 5. Otonomi daerah mulai diterapkan. Hal ini dilakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap daerahnya. Selain memiliki kelebihan, kebijakan pada masa reformasi juga menimbulkan kekurangan. Contohnya, 1. Meningkatnya kriminalitas akibat pelindungan HAM yang tidak seimbang. 2. Maraknya teroris akibat melemahnya pertahanan negeri. 3. Banyaknya demonstrasi dari para aktivis untuk menyalurkan aspirasi. Perkembangan ekonomi pada masa B.J. Habibie. 1. Nilai tukar terhadap dolar Amerika di bawah 10.000. 2. Bekerja sama dengan IMF untuk memperbaiki ekonomi negara. Ketiga, melikuidasi bank dan membuat lembaga pemantau ekonomi. Pada masa Abdurrahman Wahid, 1. Kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan, namun adanya ketidakstabilan politik dan sosial ekonomi menurun, dikarenakan para investor asing enggan menanamkan modalnya. 2. Memburuknya hubungan kerjasama dengan IMF. 3. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Masa pemerintahan Megawati. Pada masa Soekarno Putri, 1. Menunda pembayaran hutang negara hingga 5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Membuat kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. 3. Pengurangan hutang luar negeri sebesar 3,1 miliar. Kehidupan masyarakat pada masa reformasi. Beberapa kondisi kehidupan masyarakat pada masa reformasi adalah sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakat mengalami berbagai konflik akibat lemahnya hukum dan kacaunya kondisi ekonomi negara. 2. Terjadi krisis politik dan krisis hukum. 3. Terjadi krisis sosial sehingga terjadi beberapa konflik di berbagai daerah. 4. Banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. 5. Sering terjadi berbagai konflik seperti tawuran antar pelajar. 6. Sering terjadi tindak kriminal di masyarakat seperti perampokan, penculikan, dan terorisme. 6. Krisis hukum menyebabkan hukum yang ada menjadi lemah sehingga masyarakat berani melakukan tindakan yang melanggar hukum. 8. Hutang luar negeri menumpuk. 9. Terjadi beberapa pemberontakan di berbagai daerah seperti Aceh dan Papua yang ingin memerdekakan dirinya dengan membentuk negara sendiri. 10. Terjadi konflik antar etnis seperti etnis Madura dengan Dayak. 11. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika tidak stabil. 12. Dilakukannya peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbarui kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahun. 13. Dilakukannya upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO.